Ahaduhuma, salah satu dari dua kandungan itu adalah yang pertama, annasauma kafun wa tarkun, bahwa puasa itu adalah tindakan menahan dan tindakan meninggalkan. Wa huwa fi nafsihi sirrun, puasa itu dengan sendirinya adalah rahasia. Laisa fihi amalun yushahad, tidak ada amal apapun di dalam puasa dapat disaksikan. Wa jami'u a'malit ta'ati bimashhadim minal khalqi wa mar'a, seluruh amal-amal ketaatan itu berada di tempat yang dapat disaksikan oleh makhluk dan berada di tempat yang dapat dilihat. Wasaumu la yarahu illallahu azza wa jalla, adapun puasa tidak ada yang dapat melihatnya kecuali Allah azza wa jalla. Fa innahu amalun fil batin bisabril mujarrad, puasa adalah amal di dalam batin yang diiringi dengan kesabaran murni. Ibadah-ibadah kepada Allah yang lain itu ada di makom, ada di posisi, ada di tempat yang dapat disaksikan dan dilihat oleh makhluk. Ya. Ketika kita sholat, orang dapat melihat gerakan-gerakan sholat itu. Karena sholat itu memiliki amaliyah zohir, amaliyah yang dapat ditatap. Kalau kita berhaji juga demikian. Ada aktivitas-aktivitas haji yang zohir, yang bisa dilihat dan disaksikan oleh makhluk. Ya. Tapi kalau saum, puasa itu murni amalia batin. Ya. Tidak ada amalia zohir yang dapat disaksikan. Bagaimana kita tahu seseorang itu puasa atau tidak? Ya. Bisa saja orang yang mengatakan dirinya puasa, benar-benar puasa. Bisa saja orang yang mengatakan dirinya puasa, ia itu sesungguhnya tidak puasa. Tidak ada alat ukur bagi kita untuk menyaksikan seseorang itu puasa atau tidak. Jadi puasa adalah amalia batin yang hanya dapat dilakukan jika ia diiringi dengan kesabaran yang benar-benar murni. Ini kandungan pertama pada puasa yang tidak ada pada ibadah-ibadah lainnya. Wasani, yang kedua, ya, kandungan yang kedua, annahu qahrun li'aduwillahi azza wa jalla, puasa itu adalah kesedihan bagi musuh Allah azza wa jalla. Mengapa demikian? Fa inna wasilata syaitani la'anahullahu syahwatu, sesungguhnya jalan setan yang Allah laknati itu adalah syahwat-syahwat. Wa innama taqwa syahwati bil akli wasyurbi, dan sesungguhnya penguatan syahwat-syahwat itu adalah dengan makan dan minum. Lidzalika qala sallallahu alaihi wasallam, karena itulah beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna syaitana la yajri min ibni adama majrad dam,
Sesungguhnya setan itu benar-benar akan mengalir di dalam diri keturunan Adam pada saluran darah. Fadayyiku majariyahu bilju', maka persempitlah oleh kalian saluran-saluran darah itu dengan lapar. Ya. Ketika seorang hamba berpuasa karena Allah, maka itu sama dengan menutup, mempersempit jalan-jalan setan masuk ke dalam hati. Jadi kata Nabi, setan itu masuknya lewat saluran darah, ya. Nadi berarti ya, lewat nadi. Dan agar setan tak dapat lewat, nadi itu harus disempitkan. Saluran darah itu harus disempitkan dengan cara melaparkan diri melalui puasa. Ketika seorang hamba berpuasa, maka itu adalah sesuatu yang akan membuat setan musuh Allah, laknatullah, menjadi amat berduka cita dan bersedih hati. Karena ia tidak memiliki jalan untuk dapat masuk ke dalam diri seorang hamba Allah. Walidzalika qala sallallahu alaihi wasallam, karena itu pula lah beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda li Aisyah radhiyallahu anha, kepada Aisyah radhiyallahu anha. Apa sabda beliau kepada Aisyah? Dawimi qara'aba bil jannah. Ketuklah pintu surga itu secara terus-menerus. Qalat, Aisyah radhiyallahu anha bertanya, bimadza, dengan apa? Qal, beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, bilju', dengan lapar. Ya. Wasayati fadlul ju'i fi kitabi syarahut ta'ami wa ilajuhu min rub'il muhlikat. Akan ada nanti penjelasan tentang keutamaan lapar pada bab yang mengulas kerakusan terhadap makanan dan pengobatannya di bagian al-muhlikat. Al-muhlikat itu artinya penghancur-penghancur. Ya, bagian al-muhlikat ini ada di juz keempat. Ya, kitab Ihya Ulumuddin itu terdiri dari 4 juz. Juz yang sekarang kita pelajari itu juz yang mengulas tentang al-ibadat, peribadatan. Itu juz pertama. Di juz keempat itu Syekhuna Imam Al-Ghazali membahas tentang al-muhlikat, penghancur-penghancur, faktor-faktor yang akan menghancurkan seorang hamba Allah. Di situ ada ulasan tentang keutamaan lapar. Ya. Ada bab yang membahas tentang kerakusan terhadap makanan dan cara mengobatinya. Rakus terhadap makanan itu penyakit. Dan Imam Ghazali menawarkan cara pengobatannya. Jadi melaparkan diri melalui puasa adalah cara agar jalan setan masuk ke dalam diri kita menjadi sempit. Dan melaparkan diri dengan puasa adalah bagian dari upaya kita untuk mengetuk pintu surganya Allah Subhanahu wa ta'ala.